Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eviani Damastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual. Oke, pada hari ini kami akan presentasi materi prosedur melakukan identifikasi anak dengan hambatan intelektual. Pembahasan yang pertama ada pengertian anak dengan hambatan intelektual. Yang kedua, prosedur melakukan identifikasi dengan hambatan intelektual. Baiklah, sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu Aminah, Gea Gayarti Dewi, Nur Latifah Sapitri, saya sendiri Nurita Kadarsi Sukmana, Muhammad Iqbal, Siti Maisarah, dan Kuroto Aini Hasanah. Penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian tunagrahita. Tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental, dan anak ini memiliki intelektual di bawah rata-rata sehingga dia mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sehingga anak-anak dengan hambatan intelektual membutuhkan layanan pendidikan yang khusus yang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Biasanya anak dengan hambatan intelektual ini memiliki usia mental yang lebih rendah daripada usia kalendernya. Jadi walaupun usianya terlihat tua, tetapi dia masih terlihat seperti anak-anak. Seseorang dikatakan memiliki tunagrahita apabila memiliki 3 indikator, yaitu A. Keterhambatan fungsi kecerdasan secara umum atau di bawah rata-rata. B. Ketidakmampuan dalam perilaku sosial atau adaptif. C. Hambatan perilaku sosial atau adaptif yang terjadi pada usia perkembangan, yaitu sampai usia 18 tahun. Dituturkan oleh skala Binet dan skala Wechsler. Ada 3 klasifikasi anak tunagrahita. Berikut ini adalah klasifikasi anak tunagrahita. 1. Tunagrahita ringan memiliki IQ 50 hingga 70. 2. Tunagrahita sedang memiliki IQ 30 hingga 50. Ketiga, tunagrahita berat memiliki rata-rata IQ 30 ke bawah. Berikut adalah prosedur dalam melakukan identifikasi untuk anak dengan hambatan intelektual. Yang pertama ialah persiapan. Dalam melakukan sebuah identifikasi, kita memerlukan adanya sebuah persiapan, yang mana ini bertujuan agar identifikasi kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan lebih terarah. Setelah itu, kita bisa mencari partner. Partner yang kita butuhkan dalam kegiatan identifikasi ini bisa 4-6 anggota dalam sebuah kelompok, yang mana nantinya kita akan bekerja sama dalam melakukan sebuah kegiatan identifikasi. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah instrumen wawancara dan pedoman wawancara. Hal ini bertujuan agar kegiatan identifikasi kita berjalan lebih terarah dan sesuai dengan materi yang telah kita dapatkan. Adapun materi yang kita dapatkan dalam instrumen dan pedoman wawancara itu didapat melalui buku ataupun jurnal-jurnal yang telah kita pelajari. Setelah itu, barulah kita mencari subjek yang akan kita identifikasi. Subjek ini adalah anak yang nantinya akan kita identifikasi. Setelah mendapatkan subjek, tentunya kita harus meminta izin untuk melakukan sebuah kegiatan identifikasi, baik izin kepada orang tua ataupun izin kepada RT ataupun orang yang bersangkutan. Ini bertujuan agar identifikasi tidak ada kendala dari orang luar maupun berbagai kendala lainnya. Perizinan bisa didapatkan dengan memberikan surat ataupun permohonan untuk melakukan kegiatan identifikasi. Jika persiapan identifikasi telah dilakukan dan lengkap, selanjutnya kita masuk ke tahapan pelaksanaan identifikasi. Dalam pelaksanaan identifikasi, kita akan melakukan wawancara terhadap kedua orang tua, keluarga,
terhadap tetangga ataupun terhadap pihak-pihak yang dapat membantu identifikasi terhadap anak dengan hambatan intelektual. Jika wawancara telah dilakukan, maka selanjutnya adalah analisis hasil wawancara. Apakah memang anak tersebut termasuk dalam anak hambatan intelektual ataukah tidak? Dan yang terakhir yang kita lakukan adalah penyusunan laporan, di mana kita melakukan pencarian literatur, kemudian pengumpulan data hasil asesmen, dan yang terakhir menarik kesimpulan hasil asesmen. Intervensi 1. Kemampuan anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Anak memiliki kemampuan dan berminat pada bidang passion, terutama dalam bidang health passion. Anak bercerita bahwa selama berada di sana, anak sering sekali membantu temannya untuk merapikan rambut, dan dari pihak pembimbing juga mendukung kemampuan yang dimiliki anak, bukan halnya itu dari pengurangan teman-temannya. Anak memang memiliki bakat dalam bidang storytelling.